nggak sih? Seperti apa anak-anak kangen nggak sama bapaknya? Apa seperti? Kemarin sempat sih. Seperti apa yang mungkin diobrolin sama anak atau apa? Ya pastinya tentunya pasti pengen ya ini cepat selesai juga ya supaya bisa berkumpul dari, makanya sebenarnya ini salah satunya hak anak juga sebenarnya saya perjuangkan ya supaya bisa terrukun, karena kasihan ya mauannya itu ya dugaan saya itu dihasut-hasut juga gitu ya. Oke, Bang Tommy, Bang terakhir dari saya Bang terakhir dari saya. Tadi kan abang, mereka bilang malah ngajak perang ya kan, mau perang sekalian. Abang sebagai yang sudah proses hukumnya nggak melalui segala macamnya ya. Kira-kira hari ini, Tudai hari ini ngapain Bang? Sama Insanul yang tampan ini Bang. Jadi hari ini saya menghadap ke penyidik cyber menanyakan perihal laporan dari kemajuan proses hukum dari laporannya Inara Rusli ya. Jadi tadi kita sudah sempat berdiskusi, berbicara, mungkin ada beberapa poin ya. Tadi kita kan sudah mengajukan kemarin tuh adanya saksi mahkota, tetapi dalam hal ini dari pihak Bareskrim ya menyatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita belum diterima nih perihal masalah dihadirkannya saksi mahkota. Padahal kita udah bersurat juga, kita udah mau ngasih saksi kepada penyidik, tetapi kemarin tadi ditolak ya, ditolak. Perihal ditolaknya itu karena katanya memang ada gelar di Rawasidik Bareskrim Mabes Polri. Oke, Bang, penolakan tersebut Kan hari ini ada mediasi, ternyata mediasi syaratnya harus mencabut restorasi justice itu harus ditarik adalah laporan dari Mawar, laporan dari dirimu gitu. Seperti apa nih dirimu menanggapinya? Mungkin lebih tepatnya laporan Sina ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan kita juga sebenarnya. Ya, salah satu persyaratannya adalah pencabutan laporan IR yang ada di Bareskrim, dan itu kita jadi bertanya-tanya juga gitu kan, kenapa apa kaitannya? Karena kan harusnya kan yang di sana sama di sini nggak ada kaitannya. Lagi kemarin sudah keluar statement juga bahwasanya tidak ada keterkaitan gitu. Mereka sendiri yang mengakui kan. Tapi kenapa syaratnya harus dicabut ya kan semuanya yang ada di sini gitu. Itu sih jadi pertanyaan yang buat bingung. Oke, Bang atau Insan ngerasa dipersulit gak sih kok? Semestinya kan ini kan satu nggak ada kaitannya ya. Yang kedua adalah harusnya kan memang sudah waktunya untuk menghadirkan saksi mahkota sendiri, Bang. Iya, jadi gini, konstruksi hukum ini kan sebenarnya sudah terlihat nih, sudah tercermin ya. Mulai dari peristiwanya juga sudah tercermin. Kita kan sudah sampaikan juga ke penyidik. Tapi penyidik kan tadi juga kita sudah sampaikan juga ke Kanit ya, Kanit Cyber. Nah, kita mau menyampaikan nama daripada saksi mahkota karena dia mengetahui, melihat, dan ada petunjuk-petunjuk yang dia sampaikan juga. Bahkan juga klien saya itu sudah juga berdiskusi ataupun ada pembicaraan yang tentunya ini kita sampaikan bahwa yang namanya saksi mahkota ini dia melihat dan mengetahui apa sih kejadiannya, terus bagaimana sih, siapa aja sih peran-perannya gitu. Jadi sebenarnya petunjuk ini sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pihak Bareskrim bisa mengakomodir ini, ya kan? Tentunya nanti dari pihak Inara selaku pelapor yang akan datang ke Bareskrim untuk meminta permohonan untuk bisa segera dilakukan pengembangan proses hukum ini yang kira-kira masih kurang ataupun masih pihak-pihaknya masih belum ada yang belum dipanggil, tentunya kan gitu. Jadi ini yang harus dipenuhi. Oke, Bang, kedatangan Insan hari ini apa? Ya, Insan datang ke sini tentunya kita sama-sama tadi belum menghadap, cuman tadi saya yang berbicara langsung kepada penyidik. Jadi tentunya Insan akan memberikan statement bahwa hasil daripada tadi acara undangan mediasi di Polda Metro Jaya. Jadi itu aja. Jadi Insan mau menceritakan bagaimana sih jalannya satu mediasi itu. Walaupun jalannya mediasi ini secara kondusif ya,
kita kita apa menunggu juga karena tidak dihadirkan kuasa hukum. Jadi Insanul para pihak tadi dengan kakaknya Mawa dan penyidik. Jadi di situ juga dihadirkan pihak-pihak dan tadi ada sedikit kejanggalan dari Insanul bahwa kenapa harus dicabut laporan di Barreskrim semuanya. Nah ini kan juga jadi pertanyaan, kenapa harus dicabut semuanya? Sedangkan restoratif justice itu boleh aja. Kalau misalnya Mawa terlibat, Mawa terlibat, tentunya Insanul masih bisa ngomong ke Barreskrim bagaimana caranya merestoratif justice. Kan kasus Pak Jokowi menjadi contoh nih di Polda Metro Jaya. Ya, jadi apapun bisa dilakukan. Tinggal bagaimana pihak Barreskrim ini mengakomodir semua yang ada gitu kan. Sekarang ini prosesnya ya, proses hukumnya yang cyber ya. Jadi itu yang penting. Jadi kita tadi menduga-duga nih, ada apa nih kok selalu kita menduganya ada konspirasi apa? Ada permufakatan apa semuanya ini gitu. Kalau memang ada konspirasi permufakatan, tolong dibuka dong di Barreskrim gitu loh, cyber gitu. Bang tadi kan mediasi di sana ya Bang ya, di PMJ sendiri. Bener gak sih ada angka yang diminta oleh Mawa yang cukup fantastis? Ya itu ya biar kami aja lah kalau masalah angka ya, karena itu menurut saya kalau peruntukannya anak mungkin wajar ya, nggak perlu hitung-hitungan ya kan. Tapi memang sekarang kan kondisinya seperti ini, cuman yang buat janggal itu kenapa harus dicabut semua gitu. Kan ngakunya tidak terlibat, tidak mengetahui, tidak kenal, tidak ada berkomunikasi gitu kan. Terus habis itu kenapa harus dicabut? Kamu sendiri kecewa nggak dengan seperti itu, Mas Insan? Ya, jadi kita sangat menduga kuat bahwasanya memang apa yang sudah jadi bukti-bukti, ada bukti-bukti petunjuk, ada saksi-saksi, kemudian ada, ya pokoknya dengan bukti-bukti yang ada gitu kan kita jadi makin menduga gitu. Jadi dugaan kita Tapi ketika akhirnya ada restoratif justice ini, kamu sendiri pengen nggak sih, maksudnya berdamai dari ya, dulu? pastinya. Tindakan apa yang damai itu kan pasti nggak cuma hanya damai gitu, salaman atau minta maaf, tapi apa yang kamu dari lubuk hati kamu yang akan kamu rubah, yang akan kamu perbaiki apa? Mau gimana pun saya tetap mengakui saya salah. Saya bukan orang yang banyak yang sempurna ya, maksudnya yang terus bisa melakukan hal yang benar gitu kan, namanya manusia gitu ya. Tapi ya saya di sini juga introspeksi diri, harus evaluasi diri. Saya juga fokus untuk memperbaiki diri saya ke depan, tapi di sini juga ada hak-hak dan ada hal-hal lain yang sebenarnya harus dilakukan. Berarti ini sedang menjajah proses RJ Mas ya? Bisa betul. dikatakan. Jadi gini, saya cerita dulu. Ini RJ ini adalah mediasi yang intinya para pihak tadinya kan. Poinnya adalah Insanul sudah oke lah dengan keinginan Mawa ya buat anak tentunya kan. Dengan Sudah, angka tadi? Dengan angka yang sudah sama-sama memberikan satu pengajuan dan akhirnya memang sudah sama-sama udah mau arah sepakat lagi, udah mau arah sepakat. Nah, yang jadi pertanyaannya Insanul adalah bagaimana ini bisa terrealisasi, terus ada syarat yang sangat di luar dari dugaan kita semua, ya. Jadi ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok dari kakaknya Mawa yang memberikan statement kepada Insanul langsung ya tadi ya, bahwa dia pengen semuanya dicabut. Ada saksi juga disaksikan oleh kepolisian. Dan kalau tidak, dia mengancam bahwa akan perang aja. Ya, fight aja perang. Nah, ini lucu gitu loh. Itu semakin unik gitu loh. Semakin kita menduga-duga, oh, tandanya mereka semua nih apakah kenal dekat? Dan memang semua ini berperan apa seperti itu kan dugaan kita nih, dugaan kita semakin kuat. Oleh karena itu saya datang ke Barreskrim tadi, saya menanyakan, saya mau mengajukan saksi mahkota, ditolak sama penyidik. Katanya bahwa kasus ini akan dilakukan gelar wasidik, gelar khusus, ya gelar khusus di wasidik. Saya mau tanya, kalau gelar khusus di wasidik, tandanya kita harus memberikan satu informasi yang benar-benar sesuai nanti. Ya tentunya Mas Insanul dengan lawyernya Inara nanti kita akan melakukan satu bagaimana upaya hukum ini bisa sesuai dengan apa yang ada. Kan kita sama-sama menyaksikan. Walaupun saya adalah lawyernya Insanul, tapi di sini ada keterkaitan, nggak bisa lepas. Karena ada keterkaitan, dan di situ kenapa minta menanyakan, minta saya karena membongkar satu fakta, boleh dong membongkar satu fakta.
dan tidak harus memang lawyernya Inara pasti nanti akan sampaikan ini semua. Bang, berarti penekanan aja bang, penekanan aja dengan berarti dengan abang tadi curiga ada apa ini semua berarti karena ada uang 1 M itu kah? Kalau masalah uang tadi kita tidak dibahas itu bukan masalah uang. Jadi ini kita sudah bukan bahas uang. Yang menjadi ganjelannya Mas Insanul ini adalah kok bisa mereka membuat syarat itu suruh cabut laporan semua. Sedangkan illegal access ini mau dicabut. Statement sebelumnya tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Statement awalnya tuh tidak ada kaitannya. Jadi ini lucu ini. Ini kita semakin terang ini. Jadi rekan-rekan media mohon bantu untuk bisa mengawal kasus ini. Kita sama-sama on the track, tidak ada yang ditutupin semua. Padahal Mas yang akses itu Insan, unsur pidananya sangat kelihatan mas ya. Iya, sangat kelihatan. Mas Insan, tapi dirimu memang betul-betul kalau seandainya itu yang terjadi untuk RJ sendiri mau mencabut atau seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya udah melibatkan banyak pihak ya. Tentunya harus dibicarakan lagi lah nanti secara tertutup seperti apa. Cuman kan hal yang tadinya kita udah coba husnuzon, oh ya ada mereka ini nggak terlibat, mereka ini tidak mengetahui, mereka ini korban juga sebenarnya yang buat diadu domba. Kan pas diminta permintaan itu kan kita jadi sangat bertanya-tanya gitu ya. Jadi saya menduga ini yang melibatkan ini adalah dari pihak mana? Di pihak Mawa kah? Apa dari pihak mana? Ada pihak-pihak tertentu yang masuk kan gitu. Kita kan menduga boleh loh. Jadi nanti akan ketahuan pelan-pelan ini. Kalau perlu, kalau misal Inara dari laporan Inara juga masih belum pas ataupun belum sesuai, tentunya bisa lah lakukan upaya-upaya hukum lain. Mas Berarti Insan, syaratnya itu dari kakaknya Mawa mas ya, syarat yang dicabut laporannya. Iya. dan sama ada mawanya juga. Oke, Mas Insan, dirimu sampai detik ini sudah bertemu sama anak nggak sih? Seperti apa? Anak-anak kangen nggak sama bapaknya? Apa seperti? Kemarin sempat sih. Seperti apa yang mungkin diobrolin sama anak atau apa? Ya pastinya tentunya pasti pengen ya ini cepat selesai juga ya supaya bisa betul dari makanya sebenarnya ini salah satunya hak anak juga sebenarnya saya perjuangkan ya supaya bisa terhukum karena kasihan ya mauannya itu ya dugaan saya itu dihasut-hasut juga gitu ya. Oke, Bang Tommy, Bang terakhir dari saya Bang terakhir dari saya. Tadi kan abang, mereka bilang malah ngajak perang ya kan, mau perang sekalian. Abang sebagai yang sudah proses hukumnya nggak melalui segala macamnya ya. Siap gak bang ketika memang mereka pada akhirnya ya udah perang aja sekarang? Abang siap gak? Ya, tadi kata-kata perang itu perang sekalian. Tadi saya berpikir perang sekalian. Kalau memang tidak terlibat tidak bicara seperti itu. Kalau tidak terlibat tidak bicara seperti itu. Maka patut diduga yang bicara perang sekalian silakan saja. Harus dilihat nih kenapa memaksakan untuk cabut di laporan itu di cyber itu perlu dipertanyakan ya. Oke, Terima kasih.